Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar membuat tas rajut hobo dengan ukuran 25 cm kali 22 cm. Dan untuk panjang handle di sini aku buat sekitar 80 cm. Kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kalian masing-masing. Kemudian untuk bagian depan kita hiasi dengan sulaman tangan berbentuk bunga kaktus. Untuk gambar kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing atau bisa kalian sesuaikan dengan desain kalian. Lalu di bagian belakang terdapat kantong berresleting. Dan untuk bagian dalam kita lapisi dengan puring, dan untuk kunciannya kita gunakan kancing magnet. Jadi inilah penampakan ketika kita menggunakan tas tersebut. Oke, langsung aja kita siapkan alat dan bahan. Di sini aku gunain benang polycherry glitter sebanyak 3 gulung. Kemudian untuk hook kita gunakan hook nomor 4 atau 2,5 mm. Kemudian zipper. Lalu untuk kain puring saya menggunakan kain Asahi. Untuk langkah pertama kita akan membuat bagian bawah atau bagian alas. Kita buat magic ring terlebih dahulu. Oke, kemudian lanjut kita isi dengan membuat tusuk single crochet sebanyak 7 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pastikan jumlah tusukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah semua benar berjumlah 7 tusukan, kita tarik bagian ekor seperti ini. Kita tarik hingga rapat. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasang penanda. Untuk penanda saya gunakan benang dengan warna lain. Kita pasang seperti ini. Lalu kita masuk baris kedua. Untuk baris kedua hitungannya adalah kita membuat tusuk increase atau 2 kali tusukan di dalam satu lubang. Jadi satu lubang ini akan kita isi 2 kali tusuk single crochet. Satu, kemudian buat lagi di lubang yang sama. 2. Oke, lanjut lubang berikutnya tetap sama, kita buat 2 tusukan di dalam satu lubang. Kita membuat increase sebanyak 7 kali. Dan untuk baris kedua ini nanti hasil jadinya akan ada 14 tusukan. Satu lingkaran ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah benar, kemudian kita masuk baris ketiga. Untuk lubang pertama kita isi dengan increase atau INC, kemudian lubang berikutnya kita isi dengan single crochet. Kemudian ulangi hingga bertemu dengan penanda. Kita buat dulu INC di lubang pertama. Kemudian lubang kedua kita isi dengan single crochet. Ulangi lagi
INC, kemudian SC. Oke, jadi jarak antara INC 1 dengan INC berikutnya adalah 1 tusuk single crochet. Kita ulangi lagi, buat INC atau 2 tusukan dalam satu lubang, kemudian tusuk single crochet hingga 7 kali dan bertemu dengan penanda. Oke, untuk baris ketiga sudah selesai, dan jika kita hitung satu lingkaran ini akan ada 21 tusukan. Kita pastikan jumlahnya sudah benar. Kita pasang penanda, kemudian kita masuk baris keempat. Untuk hitungannya, lubang pertama akan kita isi dengan 2 kali tusukan atau INC, kemudian 2 lubang berikutnya ini kita akan isi dengan masing-masing 1 tusukan. Jadi lubang pertama 2 tusukan, lubang berikutnya 1 tusukan, 1 tusukan. Kemudian kita akan ulangi itu. Oke, kita buat dulu di lubang pertama tusuk INC atau 2 kali tusukan dalam satu lubang. Kemudian 2 lubang berikutnya kita isi single crochet 1, kemudian lanjut lubang berikutnya 2. Kemudian kita ulangi lagi, tusuk INC, kemudian SC 2 kali, 1, lubang berikutnya 2. Kita ulangi lagi hitungannya, INC, kemudian SC, SC lagi di lubang berikutnya. Oke, sudah paham? Kita akan lanjutkan hingga bertemu dengan penanda dengan hitungan yang sama. Tinggal kita ulang-ulangi saja. Kita bertemu dengan penanda, dan jika kita hitung jumlah satu putaran ini akan ada 28 tusukan. Kemudian untuk baris kelima hitungannya di lubang pertama tusuk INC, kemudian SC, SC, SC. SC-nya 3 kali. Kita buat INC. Kemudian lanjut SC, SC, kemudian SC. Lalu ulangi lagi, tusuk INC, 2 tusukan dalam satu lubang, kemudian SC, SC, SC.
Oke, kita lanjutkan. Jadi jarak antara INC 1 dengan INC berikutnya adalah 3 tusuk single crochet. Kita ulangi hitungan ini hingga 7 kali dan bertemu dengan penanda. Oke, kita sudah bertemu dengan penanda dan jumlah satu putaran ini akan ada 35 tusukan. Oke, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk baris ini jarak antara INC 1 dengan INC berikutnya adalah 3 tusuk single crochet. Jadi semakin tinggi baris yang kita buat akan semakin banyak jumlah jarak antara INC 1 dengan INC berikutnya ya. Jika di sini 3 tusuk single crochet jaraknya, di baris berikutnya jaraknya kita tambah 1 jadi 4 kali tusuk single crochet. Oke, kita lanjutkan. Untuk di baris ini kita masuk baris ke 6. Oke, kita buat tusuk INC 2 tusukan dalam satu lubang, kemudian 4 kali tusuk single crochet, 1 tusukan di masing-masing lubang. Jadi kita buat 4 kali. 1 2 3 4. Kemudian buat tusuk INC. Lalu buat 4 kali tusuk single crochet lagi, 1 2 3 4 INC lagi. Oke, sudah paham? Kita akan ulangi hitungan ini hingga 7 kali dan bertemu dengan penanda. Dan nanti hasil tusukan untuk baris ini akan ada 42 tusukan. Jadi usahakan untuk hasil tusukan itu sudah benar ya. Oke, untuk baris ke-6 sudah selesai. Kita masuk baris ke-7. Untuk jarak antara INC 1 dengan INC lainnya ada 5 kali tusuk single crochet. Kita buat tusuk INC nya dulu. Kemudian 5 kali tusuk single crochet, 1 2 3 4 5. Kemudian ulangi lagi hitungannya seperti tadi, yaitu INC, buat di lubang yang sama, kemudian 5 kali tusuk single crochet. Kita ulangi hitungan ini hingga bertemu dengan penanda atau hingga 7 kali ya. Dan nanti jumlah tusukannya akan ada 49 tusukan dalam satu lingkaran. Oke, hasil jadinya seperti ini untuk baris ke-7.
Dan untuk langkah berikutnya kita akan lanjutkan dengan rumus hitungan yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pola yang sudah saya tulis di sini. Oke, di sini aku udah selesai membuat baris ke-18. Hasil jadinya seperti ini. Kemudian untuk baris berikutnya dari baris 19 sampai baris ke-50 kita akan membuat tusuk single crochet semuanya. Jadi setiap lubang akan kita isi masing-masing dengan satu tusuk single crochet. Jadi tanpa ada tusuk INC sama sekali ya. Ini aku udah selesai di baris ke-50. Kemudian di baris ini kita akan membuat lubang kantong yang akan kita beri resleting. Pertama kita akan membuat tusuk single crochet sebanyak 17 kali. Kita buat tusuk single crochet 17 kali. Di sini akan aku percepat ya videonya. Dan setelah selesai membuat 17 kali tusuk single crochet dari penanda, kita akan membuat tusuk rantai sebanyak 29 kali. Oke, setelah selesai membuat 29 kali tusuk rantai, untuk bagian bawah kita akan skip juga 29 ST. Kita hitung dari terakhir kita membuat tusuk single crochet ya. Oke, kita dapat di titik ini dan kita akan membuat tusuk single crochet lagi. Kita akan lanjutkan hingga bertemu dengan tusuk rantai yang barusan kita buat. Oke, kita sudah bertemu dengan tusuk rantai yang tadi kita buat di baris sebelumnya. Tinggal kita lanjutkan aja untuk membuat tusuk single crochet. Seperti biasa, satu lubang kita isi satu tusukan. Oke, seperti ini. Dan kita akan lanjutkan hingga baris ke-68. Oke, hasil jadinya seperti ini. Dan untuk langkah berikutnya kita akan membuat bagian handle. Kita berhenti di penanda, kemudian dari penanda kita akan membuat 15 kali tusuk single crochet. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Oke, sudah selesai membuat 15 kali dari penanda. Kemudian kita putar arah, kita buat 30 tusuk single crochet. Kemudian kita putar arah. Kemudian untuk baris selanjutnya kita akan skip satu lubang pertama di sini, kemudian masuk lubang nomor 2. Kita akan mengurangi jumlah tusukan ya. Setelah skip satu lubang, kita akan membuat 29 kali tusuk hingga di ujung baris. Oke, kita sudah berada di ujung baris. Tanpa ada lubang yang kita skip, kita putar arah. Kemudian, setiap kita awal baris, kita akan skip satu lubang. Lubang pertama lalu masuk lubang kedua. Kemudian lanjutkan membuat 28 tusuk single crochet. Jadi setiap barisnya akan kita kurangi satu tusukan yang kita lakukan di awal baris. Dan akan kita lanjutkan hingga nanti jumlah tusukan tersisa 6 tusukan. Dan setelah tersisa 6 tusukan seperti ini, untuk baris berikutnya kita akan membuat tusuk single crochet semuanya tanpa ada pengurangan tusuk. Jadi satu lubang kita isi masing-masing dengan satu tusukan hingga mendapat panjang 30 cm. Untuk panjang pendeknya handle bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini aku buat dengan ukuran 30 cm. Oke, di sini aku udah selesai untuk hitungan ukurannya. Kita mulai dari sini hingga ujung. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle sebelahnya. Di sini aku pasang penanda. Kita hitung dari sini ke sini 33. Kemudian di sini aku udah pasang penanda di lubang nomor 33. Lalu kita akan mulai membuat tusuk single crochet di lubang ini. Kita buat 30 tusuk single crochet. Untuk cara membuat handle sebelah sini hitungannya sama seperti handle yang kita buat sebelumnya. Jadi kita akan bertemu setelah handle keduanya sudah jadi. Oke, di sini aku udah selesai membuat handle keduanya. Kemudian untuk langkah berikutnya saya akan menggabungkan kedua handle ini, kita jahit, kita satukan dari ujung handle dengan ujung satunya. Kemudian kita jahit dengan menggunakan tusuk single crochet dari dalam.
Dan untuk selanjutnya kita akan membuat tusuk single crochet di sepanjang handle ya. Kita mulai dari bibir tas, kemudian lanjut ke bagian handle. Kita lakukan ini di bagian depan tas dan di bagian belakang juga. Oke, hasil jadinya seperti ini. Ini untuk pembuatan tasnya sudah selesai ya, tinggal kita membuat bagian hiasan atau sulaman. Di sini aku udah gambar tipis-tipis desain aku. Untuk desainnya bebas, kalian bisa gambar apa aja yang kalian suka. Di sini untuk cara menggambarnya aku gunain krayon warna putih. Kalian juga bisa gunain kapur tulis atau kapur jahit. Oke, kemudian siapkan jarum. Di sini aku pakai jarum yang ujungnya tajam atau lancip. Kemudian untuk benang aku gunain benang seadanya. Aku gunain benang polycherry. Untuk pilihan warnanya bebas, kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Untuk langkah pertama di sini aku gunain stem stitch. Caranya seperti ini ya. Bisa kita lihat di video. Oke, untuk tusuk ini kita lanjutkan sesuai jalur yang sudah kita gambar tadi. Buat kalian yang ingin lebih jelas tentang tusuk stem stitch ini, kalian bisa cari video dengan kata kunci stem stitch. Oke, hasil jadinya seperti ini untuk tusukan stem stitch ini. Dan untuk langkah berikutnya aku akan membuat tusuk back stitch. Di sini aku akan membuat detail kaktusnya.
Oke, hasil jadinya seperti ini. Dan untuk tusuk selanjutnya di sini aku gunain chain stitch atau tusukan rantai. Kemudian aku akan membuat bunga seperti ini dengan menggunakan tusuk lazy daisy stitch. Kalian bisa googling tentang tusukan ini. Dan setelah selesai membuat bunga, kita akan membuat bagian duri kaki. Di sini aku akan membuat bentuk silang-silang dengan penempatan secara acak.
Kemudian untuk detail kaktus yang ini, aku akan membuat titik-titik dengan menggunakan French knot. Lalu untuk selanjutnya aku akan bikin daun seperti yang ini. Untuk caranya kita akan membuat tusukan backstitch terlebih dahulu. Kalian gambar dulu polanya ya, kemudian ikuti pola tersebut. Oke, kemudian untuk bagian daun kita akan menggunakan tusuk yang sama seperti kita membuat bunga tadi, yaitu tusuk lazy daisy stitch. Oke, untuk bagian sulam menyulamnya udah jadi, hasil jadinya seperti ini. Maaf kurang rapi. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasang bagian kantong belakang. Kita ukur dulu. Di sini aku dapat angka 12, kemudian untuk bagian bawahnya aku dapat 10, tapi ternyata kurang panjang, kalian bisa tambah hingga 13 cm ya. Kemudian kita akan potong puring ukuran 14 kali 22 cm. Buat kalian yang tadi tambah 22 cm nya bisa kalian tambah menjadi sekitar 25 cm, nggak apa-apa. Kemudian untuk resletingnya kita posisikan seperti ini, lalu kita akan jahit lurus di sini. Oke, di sini aku udah selesai menjahit bagian resleting. Kemudian kita potong sisa resleting tersebut. Kemudian kita akan jahit sebelah satunya, kita posisikan seperti ini. Kita sematkan jarum pentul. Kemudian kita jahit atas, kemudian ke bawah, lalu kita jahit lagi bagian samping ini. Oke, ini aku udah selesai menjahitnya. Hasil jadinya seperti ini.
tinggal kita pasangkan aja di bagian lubang kantong. Kemudian sematkan jarum pentul agar rapi, posisikan yang benar-benar rapi. Kemudian kita akan jahit tangan, gunain benang dengan warna yang sama agar nanti hasilnya terlihat rapi. Kita jahit hingga selesai. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Kita sudah selesai membuat kantong bagian belakang. Untuk bagian dalam seperti ini. Kemudian di bagian belakang hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan membuat bagian puring dalam. Kita ukur alas. Di sini aku dapat angka 16. Kemudian kita akan membuat pola lingkaran pada kain puring dengan ukuran yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita potong dengan jarak 1 cm. Oke, di sini aku udah potong puring dengan ukuran 22 kali 26 cm. Dan kemudian kita akan menjahit bagian ini. Hasil jadinya seperti ini ya, seperti sarung. Kemudian kita akan gabungkan bagian alas. Caranya kita beri penanda dulu di sini. Kemudian untuk yang sudah kita beri penanda, kita paskan pada jahitan. Kemudian ujungnya juga. Oke, di sini. Kemudian sematkan jarum pentul. Kemudian kita akan menjahitnya. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Kemudian kita akan melipat bagian atas di sini. Kita lipat 1 cm aja, kemudian kita jahit seperti biasa. Untuk hasil jadinya seperti ini ya.
Kemudian kita pasang pada tas. Kemudian rapikan, kita sematkan jarum pentul, posisikan yang benar-benar rapi. Kemudian kita akan menjahitnya. Buat kalian yang tidak punya mesin jahit, kalian bisa menjahit tangan dengan menggunakan benang jahit dengan cara seperti ini. Dan buat kalian yang punya mesin jahit, kalian bisa menjahitnya seperti ini. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya setelah kita jahit. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasang bagian kancing magnet. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini, tas pun sudah selesai dan siap kita gunakan atau kita jual. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini.